Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini anak-anak kelas 9 selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan dalam segala aktivitas. Ketemu dengan saya di video virtual yang hari ini akan saya sampaikan mengenai materi bab 3 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perlu anak-anak ketahui nanti di materi semester genap ini kita akan belajar 3 bab ya. Mulai dari bab 1. Bab 1 itu berarti bab 3, kemudian bab 4 dan bab 5. Nah, sekarang kita pelajari dulu mengenai materi bab 3 di semester genap ini. Kemudian silakan diamati slide saya yang kedua ini mengenai makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan itu adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, dari beraneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh atau serasi. Nah, persatuan dan kesatuan merupakan kunci kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena membangun persatuan itu bukan perkara yang sangat mudah, karena Indonesia memiliki keberagaman yang kompleks, sehingga harus ditumbuhkan rasa toleransi pada sesama. Nah, rasa toleransi ini berupa saling menghargai, menyayangi, dan memaklumi ya keberagaman yang ada di sekitar kita menjadi suatu kesatuan yang sangat indah. Kemudian di slide ketiga ini mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman suku, ras, dan antar golongan. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragam dan harus mengembangkan toleransi. Yang kedua, prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme itu adalah prinsip persatuan, kesatuan, dan demokratis, dan merasa lebih unggul dari bangsa lain tanpa kita mengesampingkan keunggulan bangsa lain. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu kebebasan untuk menyatakan pendapat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi kita sebagai warga negara boleh menyampaikan pendapat kita asalkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang, bersikap mengenai diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila. Jadi cara pandang kita memandang bagaimana kondisi letak geografis bangsa Indonesia itu adalah bagian dari prinsip wawasan Nusantara. Kemudian yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan reformasi dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa untuk prinsip reformasi itu kita mulai waktu itu di tahun 2007-2008, yaitu adanya gerakan reformasi. Nah, gerakan reformasi ini merupakan perubahan perbaikan mendasar yang diwujudkan dalam penegakan hukum dan pemberantasan KKN. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, semoga prinsip yang mengedepankan reformasi ini bisa kita laksanakan sesuai dengan hal-hal yang diinginkan oleh pemerintah. Kemudian bagian slide yang berikutnya C, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia bisa dilihat dari keberagaman agamanya. Nah, landasan kehidupan beragama itu bisa kita lihat dalam Pancasila, sila pertama, dan pasal 29 ayat 1 dan 2. Kemudian B, mengenai keberagaman ras. Ras ini adalah merupakan sebuah kategori fisik untuk menentukan kelompok orang dari asal yang sama. Jadi ciri fisik itu bisa kita lihat, misal ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya putih, ada yang matanya sipit. Nah, itu kaitannya dengan ras. Kemudian yang C, suku bangsa, yaitu etnik, golongan masyarakat yang didefinisikan secara sosial. Kemudian untuk yang golongan adalah kelompok kumpulan manusia sebagai satu kesatuan identitas dengan sistem norma yang berlaku. Nah, kemudian berikutnya mengenai permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman di masyarakat Indonesia itu yang adalah bentuk konflik atau permasalahan.
Biasanya konflik itu berupa konflik pribadi. Nah, konflik pribadi ini saya contohkan misalnya perasaan tidak suka. Nah, ini tentunya anak-anak juga pernah mengalami konflik pribadi seperti ini, entah dengan teman kita, dengan saudara kita ya, atau dengan orang lain. Nah, itu disebut konflik pribadi. Sedang yang kedua, konflik rasial ini adalah kaitannya dengan ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik kita. Kan ada yang saudara kita di Papua, ada saudara kita yang mungkin ada di Aceh, ada di Kalimantan, ada di Jawa. Nah, ini biasanya kaitannya dengan ras atau ciri-ciri fisik, karena setiap daerah itu ternyata juga memiliki ciri-ciri fisik yang ada perbedaannya. Kemudian yang ketiga, konflik antar kelas sosial ini biasanya bersinggungan dengan kekayaan, kehormatan ya. Kemudian ada konflik antar golongan, ini penerapan undang-undang informatika. Nah, jadi bisa dicontohkan kaitannya dengan orang-orang yang bersinggungan dengan dunia informatika. Nah, ini ada golongan-golongan tertentu yang menjadi kelompok-kelompok yang ada kaitannya dengan itu. Kemudian yang kelima, konflik bersifat internasional itu biasanya bersinggungan dengan beda negara. Misalnya nanti akan menyebabkan perang antar negara. Kemudian yang B, faktor penyebab munculnya konflik. Nah, faktor penyebab munculnya konflik itu biasanya ada persaingan, ada perbedaan tujuan, ada perbedaan kepentingan juga, ada perbedaan budaya, dan ada perbedaan nilai atau persepsi. Persepsi itu cara pandang. Jadi untuk faktor penyebab munculnya konflik itu beragam ya. Ada yang muncul dari diri kita sendiri, ada yang ada konflik kepentingannya, ada budayanya, dan ada tentang persepsi atau cara pandangnya. Nah, ini mengenai beberapa konflik-konflik yang ditimbulkan. Kemudian sekarang akibat konflik. Akibat konflik ini ada sisi positif dan sisi negatif. Untuk sisi positif terjadinya konflik itu contohnya adalah bertambah kuatnya solidaritas sesama. Nah, biasanya kalau kita itu terjadi konflik di sekitar kita, maka akan juga muncul kuatnya rasa solidaritas. Kemudian memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. Jadi kalau ada permasalahan itu ternyata nanti juga akan menjelaskan situasi-situasi aspek kehidupan yang belum jelas menjadi sebuah kejelasan yang menguntungkan bagi kita. Kemudian adanya penyesuaian kembali. Ya, misalnya terjadi suatu permasalahan antar kelompok, nah ini akan ada penyesuaian kembali antara kelompok satu dengan kelompok lain. Kemudian jalan untuk mengurangi ketergantungan dengan individu, karena kita akan tertantang untuk bisa menyelesaikan masalah secara pribadi. B, sisi negatifnya, ada sisi positif, tentu juga ada sisi negatif. Nah, sisi negatifnya ini yang berbahaya ya bagi kita maupun kelompok masyarakat. Ada beberapa sisi negatif. Yang pertama, hancurnya kesatuan kelompok. Nah, ini sangat berbahaya sekali bagi kita maupun kelompok. Kemudian perubahan pribadi individu, jadi menyebabkan pribadi yang mungkin berbeda, mungkin yang baik, jadi ada perubahan perbedaan pribadi individu. Kemudian jatuhnya korban, ya, jatuhnya korban harta benda karena ada suatu konflik yang memang merugikan baik secara material maupun kejiwaan. Kemudian munculnya dominasi kelompok pemenang. Nah, ini biasanya akan melakukan kegiatan yang semena-mena. Nah, itu tadi anak-anak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, besok saya sambung lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.